Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-ulwi wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Jamaah Rabu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di pagi yang indah, di pagi yang mulia ini kita bersama-sama masih disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ibadah kita yaitu Rabu subuh, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan mendengarkan kajian fikih Kifayatul Ahyar yang akan disampaikan oleh guru kita nanti, dan selawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kajian Ahad 27 Jumadil Akhir ini berjudul kajian Fikih Kifayatul Ahyar. Untuk selanjutnya saya sarankan kepada guru kita Ustaz Rahmat Solari untuk menyampaikannya. Begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi washabbihi wa man ihtada amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan begitu banyaknya nikmat kepada kita semua, sehingga sampai kita tidak sanggup untuk menghitung bahkan satu nikmat pun. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai kajian ini, mari kita berkirim suratul Fatihah sejenak kepada penulis kitab ini. Semoga dengan kita membaca kitab ini kita mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan berkah darinya. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah illa hadratin nabil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sudah cukup lama kita tidak berjumpa dengan kajian Kifayatul Akhyar ini karena begitu banyaknya kegiatan kita alhamdulillah di masjid ini. Jadi pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ini sebagai refreshing aja, kita sudah belajar mengenai macam-macam air yang yang digunakan untuk bersuci. Kemudian kita juga belajar bagaimana caranya berwudu, apa aja rukunnya, apa aja sunah-sunahnya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar yang namanya dengan istinja. Istinja itu adalah cebok. Jadi di pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai wudu. Wudu itu untuk membersihkan hadas, sementara istinja atau cebok itu untuk membersihkan najis. Jadi ada perbedaan ya antara membersihkan hadas dengan najis. Orang yang pengen sholat, walaupun dia di dalam badannya tidak tertempel najis,
dia tetap wudu, harus wudu. Walaupun tidak ada najis ya, mungkin hanya karena bersentuhan dengan wanita misalnya, itu kan nggak najis ya. Kalau wanita itu najis bahaya Pak. Yang wanita nggak najis, tapi tetap harus berwudu karena wudu itu mengangkat hadas. Jadi hadas itu adalah sesuatu di dalam jiwa kita yang dianggap ya, mengandung nafsu seperti itu. Salah satunya ada hadas. Tapi kalau istinja atau cebok itu kita membersihkan sesuatu najis yang tentu saja menempel di tubuh kita. Ada najis yang harus dibersihkan. Karena salah satu prasyarat sebelum kita sholat atau sebelum kita wudu adalah kita harus cebok dulu, membersihkan najis. Setelah najisnya bersih, barulah kita wudu. Setelah kita wudu, barulah kita sholat. Nah, karena kalau ada najis yang menempel sementara kita melakukan sholat, maka sholat itu tidak sah. Jadi sangat disayangkan. Ada kisah di Amerika sana. Jadi di sebuah apartemen mahasiswa itu si pembantu rumah tangganya lah di situ, pekerja rumah tangganya, dia selalu heran. Jadi saat dia itu mencuci, ya ada tukang cucinya, mencuci pakaian dalam antara orang Islam dengan orang non Muslim itu ada perbedaan. Kalau dia mencuci pakaian dalam orang Islam itu tidak pernah bau pesing, Pak. Beda dengan mencuci pakaian dalam orang yang non Muslim, pasti selalu bau pesing. Dia heran gitu, oh, beda gitu kan. Dia tanya sama mahasiswanya tersebut, kenapa kok kalian celana dalamnya kok nggak pernah ada bau pesing gitu? Selalu kelihatan ya biasa aja gitu kan. Ya, mereka menjawab karena kami diajarkan beristinja, yaitu cebok. Setiap kali habis pipis, cebok, terutama pipis ya yang paling sering kan. Tentu saja setiap hari juga habis BAB juga ya cebok juga sehingga bersih. Nah, gara-gara peristiwa itu akhirnya si orang ini masuk Islam. Ternyata Islam itu bagus itu, mengajarkan kebersihan dengan segitu detailnya. Masuk Islam. Nah, itu mungkin sekilas cerita. Baik, kita lanjutkan ke kitab Kifayatul Akhyar ini. Berkata Syekh Abu Syuja, faslun, fasal, wal istinja'u wajibun. Jadi istinja itu wajib, atau cebok itu wajib. Minal bauli wal ghaid, pada saat setelah kita pipis, kencing ya, atau buang air kecil ataupun buang air besar, itu wajib kita bersihkan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaid," jika salah satu dari kalian pergi ke toilet, falyadhhab ma'ahu thalathatun ahjar, maka bawalah 3 buah batu saat ke toilet, begitu kata Nabi. Yastabitu bihinna fa inna ma yujzi'u anhu, karena digunakan untuk nanti bebersih, untuk cebok ya. Menggunakan 3 buah batu itu udah mencukupi, begitu kata Nabi. Jadi kenapa Nabi kok mengatakannya batu? Karena di tanah Arab itu ya sampai dengan sekarang ya, air itu sangat jarang dan mahal. Jadi kalau ada air, paling di setiap rumah itu mungkin hanya ada beberapa ember air gitu ya. Zaman dulu apalagi ya, belum ada teknologi kayak sekarang. Kalau sekarang mungkin air berlimpah karena sudah ada penyulingan dari air laut dan sebagainya. Dulu kan nggak ada. Di masing-masing rumah itu air satu ember, 2 ember itu sangat berharga, Pak. Lebih baik digunakan untuk minum atau wudhu. Gitu. Jadi untuk beristinja atau cebok mereka, Nabi sendiri menggunakan batu, 3 buah batu. Jadi setiap kali mau ke toilet, mandi harus bawa batu minimum 3 yang digunakan untuk beristinja atau cebok. Bisa dibayangkan ya seperti apa ribetnya gitu di masa itu. Tapi memang Islam mengajarkan bahwa harus bersih, harus bersih. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dan sanadnya hasan lagi sahih. Nah, bagaimana dengan
kentut ya. Sementara kalau kita kencing atau BAB kita harus bebersih dengan istinja. Nah, sementara para ulama bersepakat, nah ini ada ijma di sini bahwa kentut tidak termasuk hal yang harus dicebok, ya. Istinja itu nggak perlu. Ya berdasarkan hadis yang tadi ini, karena kalau kata Nabi kalau pergi ke toilet atau jamban harus bawa batu. Artinya orang pergi ke toilet kan kemungkinannya dua. Kalau nggak BAB ya kencing kan gitu. Nggak mungkin orang mau kentut pergi ke toilet kan gitu. Dari sini para ulama memahami dan bersepakat berijma bahwa kentut tidak termasuk salah satu yang harus dibersihkan atau dicebok lah istilahnya kentut itu. Hanya kencing dan buang air besar aja. Oke, selanjutnya Imam Abu Syuja berkata, wal afdalu ayyastajmira bil ahjar. Dan wal afdalu, dan yang terbaik adalah ceboknya dengan batu. Tumma yutbi'aha bil ma, kemudian diikuti dengan air. Nah, kalau kata Imam Abu Syuja ini, jadi setelah cebok dengan batu, ya untuk membersihkan mungkin sisanya yang terakhir kan kalau hanya batu doang itu kan mungkin kurang bersih ya. Dilengkapi dengan air hanya untuk sekedar membersihkan, jadi airnya nggak boros maksudnya gitu. Jadi tetap pakai air tapi airnya sedikit karena hanya untuk membersihkan sisanya aja. Wa yajuzu ayyat taqsiru 'alal ma' aw 'ala thalatin ahjar. Wa yajuzu, dan cukup sudah ayat taqsiru jika memang kita kalian menghendaki untuk membuat simpel ya. Kalau mengambil simpelnya, 'alal ma'i bisa menggunakan air saja, aw 'ala thalathatin ahjar, atau bisa menggunakan 3 batu aja, yungqi bihinnal mahal. Itu sudah cukup untuk membersihkan tempatnya. Jadi kalau mau ya pakai batu aja boleh, pakai air saja boleh. Gitu. Wa idza arada al-ikhtisaru 'ala ahadihima fal ma'u afdal. Tapi jika dikehendaki untuk yang paling praktis, sebetulnya dengan air itu lebih baik. Jadi Abu Syuja berkata seperti itu. Jadi kalau di zaman dulu, di zaman Nabi itu memang kalau ada air ya lebih baik pakai batu dulu. Sebenarnya sisanya dibersihkan menggunakan air, karena airnya sedikit ya, hemat air gitu zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang ya itu saja karena air berlimpah, apalagi di Indonesia ya. Nah, kita harus bersyukur Indonesia itu negeri yang kaya dengan air, sehingga untuk bersuci, untuk berwudu itu kita boros-boros air sebetulnya kan. Keran sambil nyala, sambil wudu, kerannya nyala, terus itu kan sebetulnya membuang air. Nah, di negara Arab sana apalagi zaman dulu ya, air itu sangat mahal. Ngambilnya aja susah gitu, sumurnya jauh dan sebagainya. Nah, sehingga dihemat sehemat mungkin menggunakan batu, kemudian membersihkan terakhir menggunakan air. Tapi kalau memang airnya banyak, ya menggunakan air udah cukup sebetulnya, karena air itu sifatnya mengalir. Beda dengan batu yang sifatnya tidak mengalir ya. Mengalir. Seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada air, dengan 3 batu pun sudah cukup untuk membersihkan. Mungkin saat darurat ya, itu di jalan raya gitu. Saya pernah itu di jalan raya Antasari itu pernah saya kencingin tuh Pak. Jadi macet, kan saya udah nggak tahan, pengen pipis, udah itu ya udah berhenti minggir di jalan, jongkok di pinggir jalannya, buka pintu gitu kan biar nggak kelihatan dari belakang. Ya udah kencing situ lah. Bawa 3 batu, pakai batu aja, udah cukup. Nah, lanjutkan perjalanan gitu. Ada air aqua kan ya, dibersihin sedikit sama air aqua sisanya. Seperti itu. Jadi memang hal seperti ini supaya kita terjadi bingung ya, karena kan yang namanya orang kalau udah kebelet itu nggak bisa ditahan Pak, bahaya sekali itu. Terus bisa pingsan di jalan kalau misalnya ditahan. Sehingga kalau misalnya nggak ada air ya pakai batu, atau pakai batu menggunakan dan plus air sedikit untuk hanya sekedar membilas saja. Tapi kalau airnya banyak, ya yang lebih utama tentu saja menggunakan air. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke adab beristinja. Adabnya apa aja? Berkata Syekh Abu Syuja, wa yajtanibul taqbalal qiblah wastidbaraha fis sahra. Ya, berkata Abu Syuja,
Dan saat kita beristinja, baik itu BAB maupun BAK, sebaiknya tidak menghadap kiblat. Nggak boleh menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Nah, itu nggak boleh. Siapa sudah berkata. Nah, kenapa begitu? Nah, karena ini berdasarkan hadis Nabi, idza ataitumul ghaiti fala tastaqbilul qiblah. Jika kalian pergi ke jamban, maka janganlah menghadap kiblat, wala yastadbiruha, dan janganlah membelakanginya, bibauli wala ghaid, pada saat kalian BAK maupun BAB. Seperti itu. Jadi itu adabnya. Makanya kalau kita perhatikan, kalau di masjid-masjid maupun di rumah ya, kalau developernya itu betul, itu nggak ada tuh WC ngadepnya timur atau barat, pasti utara atau selatan. Seperti itu. Jadi memang ini adalah adab berdasarkan hadis Nabi ini, bahwa kita dilarang untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Kenapa dilarang? Karena memang kiblat itu adalah ya arahnya untuk sholat, orang untuk sholat. Masa orang sholat dengan orang lagi kencing sama-sama menghadap kiblat misalnya, seperti itu. Jadi logikanya seperti itu. Jadi Nabi mengatakan, tapi tentu saja ini tidak sampai pada batasan haram, hanya sampai batasan makruh. Jadi sebaiknya tidak menghadap kiblat. Tapi kalau kepepet ya nggak apa-apa. Jadi diusahakan jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Kenapa nggak boleh membelakanginya? Karena sebenarnya bumi itu bulat itu. Jadi ini secara implisit bab ini mengajarkan kepada kita bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Makanya Nabi mengatakan menghadap kiblat atau membelakanginya. Karena membelakanginya menghadap kiblat juga, kan bumi itu bulat gitu. Kalau kita menghadap ke barat, ya kiblat. Kita menghadap timur juga menghadap kiblat sebetulnya. Benar nggak? Nah, bumi itu bulat gitu. Tapi kenapa kita salatnya menghadap ke barat? Karena kalau posisi dari Indonesia ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, itu lebih dekat jaraknya dibanding kita menghadap ke timur. Karena posisi Indonesia, seandainya Indonesia itu letaknya di suatu daerah yang lebih dekat menghadap ke timurnya, ke kota Mekah, ya maka kita sholatnya harus menghadap timur, bukan menghadap barat. Gitu loh. Karena bumi itu bulat, makanya kita menghadap barat. Sebenarnya menghadap timur sholat boleh juga gitu. Tapi lebih disarankan untuk menghadapnya ke barat. Karena para ulama mengatakan dari barat, Indonesia ini menghadap ke barat, ke Mekah lebih dekat jaraknya dibanding menghadap ke timur. Kecuali kalau kita di daerah yang memang tengah-tengah ya, ke barat jaraknya dengan ke timur itu sama. Nah itu kita boleh sholatnya menghadap barat, boleh menghadap timur. Seperti itu. Itu adab yang pertama adalah tidak boleh atau makruh ya orang yang melakukan berhajat untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Kemudian berkata lagi Syekh Abu Suja, wal baulu fil ma'ir raqid, dan tidak boleh juga kencing di dalam air yang tenang. Jadi kalau ada air, ini gambarnya masih gambaran di gurun gitu kan. Di gurun misalnya ada air gitu kan, sisa hujan atau gimana yang tenang, dikencingin itu jangan. Kenapa Kak? Karena air itu sangat bermanfaat ya. Siapa tahu nanti di situ ada orang yang kehausan dan minum misalnya, udah dikencingin kan kasihan juga gitu. Atau orang yang pengen berwudu atau beristinja juga membersihkan dengan itu, airnya cuma sedikit. Nah, kalau di Indonesia sih mungkin ini nggak ngaruh ya, orang air di jalanan gitu kan banyak air di sini, orang mau wudu mau beristinja kita bisa ke masjid ya kan, bisa ke toilet umum misalnya di SPBU dan sebagainya, bahkan di Indomaret pun ada gitu kan, atau di Alfamart untuk itu. Tapi kalau di negara di Arab Saudi sana karena air sangat sedikit, sehingga kalau ada air yang bergenang itu Nabi melarang nih. Ini juga hukumnya makruh karena dikhawatirkan nanti diminum oleh binatang atau ada orang yang kehausan dan sebagainya di tengah gurun. Supaya tidak dicemari air tersebut dengan sesuatu hal yang najis. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Janganlah ada di antara kamu yang kencing di dalam air yang tenang. Ini hadisnya hadis sahih. Kemudian berkata lagi Syekh Abu Suja, wa tahta syajaratil mutmirah. Dan jangan pula melakukan hajat itu kita di bawah pohon yang berbuah.
Jangan juga kita ada pohon yang berbuah ya, ada pohon rambutan, ranum itu pohon mangga, kita kencing di situ, jangan juga. Ini adab, balik lagi. Karena orang kan nanti jadi jijik gitu, seolah-olah makan buahnya kan gitu. Wah itu pohonnya sering dikencingin gitu kan. Terus kita dikirimin buahnya gitu kan, siapa yang mau makan buah itu? Seolah-olah kan kesannya jadi kumuh gitu, jorok gitu kan, kesannya seperti itu. Ini adab. Tapi kalau pohon tidak berbuah, ya silahkan aja, toh nggak ada ngaruh gitu kan. Misalnya di pohon apa yang rindang gitu, tapi nggak berbuah, ya, nggak masalah. Berkata lagi Syekh Abu Suja, wafid thariq, di jalanan ya, tentu saja di jalanan yang dilewati umum, dan juga jangan kencing sembarangan karena akan mengganggu orang yang lewat kan. Ya, entah itu karena baunya, entah itu mungkin tentu saja karena pemandangannya gitu kan. Orang ngapain sih berdiri? Mojok kayak pas kita ke Jogja itu kemarin kan gitu, berdiri menghadap sono gitu kan, tapi di jalanan gitu loh. Ya, mobilnya sih keren ya, Bentley gitu kan. Ya, tapi kencingnya pinggir jalan nih, berdiri menghadap sawah, kencing aja, emang namanya juga ya itulah. Seperti itu adab dalam Islam diajarkan. Jadi kalau kencing nggak sembarangan. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW, ittaqul la'anain, qalu wa mal la'anain ya Rasulullah, qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Takutlah pada dua orang yang menimbulkan kelaknatan orang banyak. Jadi ada dua orang yang dilaknat oleh orang banyak nih. Siapa orang itu tersebut? Wahai ya Rasulullah, para sahabat bertanya, yaitu orang yang berhajat di jalanan umum atau di tempat berteduhnya orang banyak. Itu kan balik lagi, ini gambaran tempat di gurun pasir yang memang sangat tandus ya kan. Ada pohon yang biasanya orang itu berteduh di situ, di bawah pohon itu tiba-tiba ada orang yang berhajat sembarangan di situ, sehingga orang kan mau berteduh di situ jadi wah ini bekas, ini orang bau misalnya kan. Nah itu merugikan apa namanya, khalayak ramai lah, merugikan umum. Berkata lagi Syekh Abu Suja, waqtuqbi, dan juga di dalam lubang tanah. Nah, di dalam lubang tanah juga diharapkan kita tidak kencing ya, wah ada lubang nih, serot itu kencing. Kenapa? Karena di dalam lubang itu ya, kata hadis Nabi itu bisa jadi tempatnya jin di situ. Satu-satu yang pertama. Yang kedua bisa jadi di situ ada tempatnya rumahnya binatang ya, misalnya rumahnya semut, rumahnya dan sebagainya. Artinya kita ya kasihan gitu kan mengganggu ini yang mereka gitu. Sebaiknya kalau ada lubang nggak dikaji sembarangan ya. Mending kalau cuma semut ya. Kalau ular tiba-tiba pas kita lagi kencing nyamber dari bawah gitu kan, krok gitu. Bahaya itu kan gitu. Itu emang hadis Nabi itu sangat hati-hati gitu. Kenapa ini nggak boleh, karena di balik itu kalau kita pikirkan ada sesuatu yang positif buat kita. Kemudian selanjutnya, nah ini kencing berdiri ini, selanjutnya mengenai kencing berdiri ya. Jadi kencing berdiri kita itu kan kalau ngelihat di mal-mal khususnya kan, tempat-tempat umum, fasilitas kencingnya ya berdiri. Sebetulnya ini masih perdebatan para ulama mengenai kencing berdiri ini, karena ada satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa jika ada yang bertanya bahwa Nabi itu pernah kencing berdiri, maka jangan percaya kayak gitu. Tapi ada juga hadis lain. Ini hadis ini yang dari Aisyah tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sementara ada hadis lain yang menyatakan bahwa Nabi pernah mendatangi tempat sampah pada saat Nabi berkunjung ke suatu kaum, dan beliau kencingnya sambil berdiri. Setelah beliau kencing berdiri, kemudian beliau minta diambilkan seember air, kemudian beliau bersuci dengan air itu dan membersihkan najisnya, beristinja dan kemudian berwudu. Seperti itu. Artinya ini ada dua hadis yang boleh dibilang cukup kontradiktif, karena yang satu mengatakan tidak boleh kencing berdiri, tapi di sisi yang lain ada hadis lagi yang mengatakan bahwa Nabi pernah melakukan kencing berdiri. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai
mengenai mengkompromikan hadis ini. Jadi ada yang mengatakan sebaiknya kencing itu dengan posisi duduk atau jongkok, kecuali ada udzur. Ada udzur misalnya memang yang karena kita udah kebelet misalnya kan di toilet umum, sementara toilet yang duduk atau jongkoknya penuh, kita udah nggak tahan, ya sudah kencing berdiri aja. Ada udzur artinya, ya kan? Kalau tidak ada udzur ya disarankan kencingnya untuk jongkok atau duduk. Tapi balik lagi, kan ini kita membayangkan kondisi di masa lalu ya, di masa lalu di mana tidak ada toilet umum, tidak ada urinir dan sebagainya ya. Sehingga kalau kencing berdiri itu dikhawatirkan cipratan najisnya itu kan berasa dan kena gitu. Dikhawatirkan jadi nggak bersih, jadi susah, harus ada air. Sementara kalau misalnya di tanah Arab sana yang airnya sedikit kan istijanya pakai batu. Nah kalau kencing yang berdiri dan nyiprat kemana-mana, nyiprat ke kaki dan sebagainya, gimana bersihin pakai batu, kan nggak bisa, harus ada air gitu loh. Makanya Rasulullah mensunahkan tuh kencingnya tuh kalau kencing jongkok atau duduk. Kenapa? Untuk meminimalkan cipratan air, jangan sampai ada cipratan air kencing terutama ya, nyiprat ke kaki, sehingga kakinya harus dibersihkan lagi kan gitu loh. Tapi kalau tidak ada cipratan ke kaki atau cipratan ke pakaian, ya yang dibersihkan cukup di bagian kemaluannya aja yang memang mengeluarkan najis. Hanya dengan 3 buah batu itu sudah memadai tanpa perlu disiram lagi pakai air gitu. Jadi di masa seperti itu sangat orang tuh memperhatikan berapa jumlah air yang dipunya tuh sangat minim, sangat hemat air gitu loh, betul-betul diperhatikan. Tapi kalau kita di sini dengan kondisi seperti ini ya karena airnya banyak, ya udahlah kalau misalnya kita kepepet di bawah pohon ya di bawah pohon gitu loh. Yang penting pohonnya jangan yang berbuah kan gitu. Kencing, habis itu kita siram pakai air kalau memang airnya banyak atau pakai batu. Tapi intinya adalah kenapa seperti itu, alasan dibalik dilarangnya kencing berdiri supaya tidak najisnya kemana-mana gitu, dikhawatirkan seperti itu. Tapi kalau ada urinoir seperti di tempat-tempat umum ya, di masjid, di bandara atau di mall dan sebagainya, selama kita yakin najisnya itu tidak nyiprat ya, kalau menurut saya sih karena ada hadisnya ya, Nabi juga pernah kencing berdiri, ya sudah nggak ada masalah gitu. Tapi diusahakan kalau bisa toiletnya yang kita punya di sini di masjid kan ada penghalangnya lagi di depannya tuh, ada kaca bening penghalangnya atau apalah supaya balik lagi jangan sampai najisnya ada yang nempel atau nyiprat ke baju atau celana. Itu harus hati-hati sekali gitu loh, karena ada hadis yang mengatakan Rasulullah pernah lewat ke sebuah kuburan, kemudian beliau berhenti. Kemudian beliau memerintahkan sahabatku ambilkan pelepah kurma yang basah, kan, pelepah kurma diambil, kemudian Nabi membelahnya dan menancapkannya di atas kuburan, kan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau melakukan itu? Gitu. Aku mendengar orang yang di dalam kuburan ini sedang merintih kesakitan. Kenapa ya Rasulullah? Ini karena ceboknya nggak bersih gitu ya. Tuh. Bayangkan, jadi Islam sangat mengajarkan dengan detail sekali bagaimana cara bercebok supaya bersih. Jangan sampai ada najis yang nempel. Karena kalau ada najis yang nempel, ya itu balik lagi masalah sholat kan. Sholatnya nanti sia-sia. Nah karena akibat bukan hanya gara-gara ya, maksudnya cebok yang tidak bersih itu bisa menyebabkan seseorang disiksa di dalam kubur. Ya harus hati-hati, terutama kencing ya, yang nyiprat. Kalau misalnya BAB kan semua pasti bersih lah insya Allah gitu kan. Tapi kalau kencing ini yang kadang-kadang apalagi laki-laki gitu kan sembarangan. Ini hati-hati dengan cipratan najisnya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya berkata Syekh Abdul Hujjah, wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid. Jadi ini juga disunahkan supaya jangan kita ngobrol sambil kencing. Sebelahnya gitu. Bro, gimana ini tadi? Ya, inilah gede gini. Nah, itu juga merupakan itu. Berdua kan sebelahan gitu kan. Nah, gitu. Apalagi sambil lihat-lihatan kan. Punya lu kecil sih gitu. Dan sebagainya gitu. Jadi ya ini juga adab pada saat kencing ataupun BAB ya, disarankan jangan sambil ngobrol.
Kemudian tapi ini hukumnya makruh ya, nggak sampai haram. Jadi kalau misalnya emang kepepet, ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kalau misalnya kita ya tadi itu ngahariring gitu kan sambil nyanyi-nyanyi, ya itu sama hukumnya dengan yang ngobrol tadi, makruh. Ngahariring, kalau kata orang Sunda kan ngahariring sambil nyanyi kecil gitu kan. Nah, kemudian adab selanjutnya adalah Rasulullah melepaskan cincinnya kalau mau masuk ke kamar mandi. Kenapa? Karena cincinnya itu ada tulisan Allahnya di situ. Rasulullah punya cincin yang ada tulisan Allahnya, itu boleh lepas dulu. Nah, sehingga itu salah satu adab juga kalau kita mau masuk kamar mandi, ya, kalau ada ayat Al-Quran yang kelihatan ya, baik di cincin maupun di kopiah mungkin atau di baju dan sebagainya, sebaiknya ya, tidak dibawa ke kamar mandi karena itu mengandung asma Allah. Itu adab. Kalau HP-nya mati nggak masalah Pak, tapi kalau HP-nya nyala gitu kan sambil begini, ya itu nggak boleh. HP-nya nyala sambil ngeliat Al-Quran. Kalau HP-nya mati nggak masalah. Karena kalau HP-nya mati nggak boleh bawa kamar mandi karena dia bilang ada aplikasi Al-Quran di dalam HP. Ya, berarti kita juga nggak boleh kamar mandi Pak, karena di kepala kita ini ada memori Al-Quran juga gitu. Karena ada ingatan di memori Al-Quran, Al-Fatihah minimalnya kita hafal gitu loh. Kalau kita nggak boleh bawa HP karena ada aplikasi Al-Quran, ya kita juga nggak boleh masuk WC dong. Di kepala kita ini ada ingatan banyak ayat Al-Quran gitu, minimalnya surat Al-Fatihah kan gitu. Yang tidak boleh itu ya bawa HP ke dalam kamar mandi di mana HP-nya itu menyala dan aplikasi Al-Qur'annya aktif. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau HP-nya memang dalam kondisi mati, ya, tidak membuka aplikasi Al-Qur'an, ya nggak ada masalah. Masuk. Tapi jangan juga sambil buka-buka HP begini terus nanti ada bacaan Al-Qur'an sambil dibaca gitu kan. Mungkin ngelihat artikel-artikel yang ada tulisan Al-Qur'annya sebagian macam ada kalimat Allahnya, itu juga nggak boleh. Itu sama seperti itu. Oke ya. Mungkin itu aja dari saya. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Oh ya, terakhir mengenai adab yang terakhir ini adalah doa. Mungkin kita udah hafal ya. Jadi saat mau masuk kamar mandi kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu adalah sunahnya. Kemudian setelah keluar dari kamar mandi kita juga berdoa, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Itu doanya gitu kan. Jadi waktu masuk kamar mandi kita langkahkan dulu kaki kiri. Sunah seperti itu sambil berdoa ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian pada saat keluar dari kamar mandi kita langkahkan dulu kaki kanan. Sunah seperti itu sambil baca alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Seperti itu adab saat kita masuk dan keluar kamar mandi. Beda dengan adab masjid ya, kebalikannya. Kalau masuk masjid, masuknya kanan dulu, keluarnya kiri dulu. Kalau masuk WC, masuknya kiri dulu, keluarnya baru kanan. Sambil membaca doa ini. Mungkin itu dari saya. Silakan yang mau bertanya. Ya silakan jemaah, mungkin ada yang bertanya. Silakan. Tanya dulu. Ya. Jadi, kalau model sekarang kan Urino apa ya? Kan ada covernya. Ya. Itu apa namanya? Udah bisa ini mengurangi cipratan itu berarti ya? Betul, tujuannya itu. Supaya tidak tertempel. Polos gitu aja ya. Nah, itu hati-hati kalau yang polos gitu. Pastikan, kalau saya biasanya ngetes dulu cipratannya jauh nggak nih gitu. Iya, kalau agak jauh. Kita habis buang air terus kan. Itu makanya saya nyariin ini sambil mundur biasanya untuk menghindari takutnya nyiprat, atau kalau bisa selangnya itu saya balikan gitu supaya langsung ngalir ke dindingnya. Kalau ngalir ke dindingnya kan nggak nyiprat dia. Tapi kalau langsung jut gitu gini cipratannya kan banyak. Itu harus hati-hati makanya di sini. Tapi kalau ada yang enak tuh yang ada tutupnya ini aman udah. Kalau di mall beda lagi, kita keluar. Begitu mundur ya. Nah itu makanya. Ya itu harus hati-hati aja. Biasanya saya pakai tisu dulu. Pakai tisu, ya kan. Habis itu mundur kan langsung keluar ini tuh udah aman.
Tapi kalau biar lebih yakin lagi, waktu mundur itu maju lagi, dibersihin lagi. Saya tampung pakai tangan, saya bersihin lagi, tambahin dengan air yang mengalir, jadi double. Pakai tisu dulu awalnya, habis itu mundur kan airnya keluar sendiri itu, habis itu maju lagi, kita tadahin airnya sedikit untuk membersihkan sisanya ini setelah pakai tisu tadi. Begitu kita masuk ke toilet gitu ya, apakah batas misalnya kita bercana celana panjang gitu ya, itu kan kalau kita bersihin ini najis atau kan ifrat tuh, itu berarti masuk kamar mandi mesti kita naikkan. Betul, sebaiknya kita naikkan karena kalau nyepretnya ke kaki kan berasa Pak, dingin. Wah ada cepretan nih, kakinya habis itu dibilas lagi. Kalau celana kita tidak kita lipat, kita nyepret atasnya ke celana kan nggak berasa. Kalau yang kecil-kecil, nah itu loh tujuannya kenapa digulung. Supaya kita berasa, wah ada yang nyiprat nih ke kaki ya, kakinya kita bilas lagi. Tapi kalau kita nggak berasa ada yang nyiprat ya nggak perlu dibilas kakinya. Artinya aman, wah nggak ada terkena najis. Perasaan tuh bisa misalnya kita lagi mana di luar, kecepatan bisa dapat dikeringkan pakai air atau gimana? Bagusnya sih disiram pakai air mengalir kalau ada ya, satu gayung udah cukup Pak, atau satu botol aqua itu. Karena kalau cuma dielap doang kan menyebar. Tapi kalau dialirin air kan ke bawah sama air. Air itu kan sifatnya membawa kotoran, membilas. Gitu. Sifatnya seperti itu. Jadi sebaiknya kalau misalnya ketempelan najis, kalau ada air, aqua juga udah cukup, dialirkan aja, alir sampai ke bawah udah cukup gitu. Dialirkan sebaiknya seperti itu. Yang namanya istinja itu para ulama sepakat hanya BAB dan kencing aja. Sementara kentut tidak. Karena hadisnya sesuai dengan hadis Nabi tadi bahwa Nabi memerintahkan untuk membawa batu jika datang ke jamban. Artinya datang ke jamban kan pemahaman kita, mafhumnya pemahaman kita adalah ke jamban itu orang pasti kalau nggak kencing ya BAB. Nggak mungkin orang ke jamban kentut, kan gitu. Artinya kentut ya tidak perlu untuk dibersihkan, untuk cebok nggak perlu. Tapi kalau kita misalnya kita lagi tawaf nih, Iya. lalu kita kentut, apakah kita harus wudu lagi atau? Iya harus wudu. Jadi ini beda babnya. Ini kan bukan bab wudu, ini bab bersuci, membersihkan najis. Ya. Itu yang pertama, oke. Yang kedua berkaitan dengan najis tadi. Kita lihat kan selama ini apalagi waktu kalau sudah sholat Jumat itu banyak orang-orang yang najis tapi tetap dia sholat. Contohnya celana, banyak kan pada pakaian jubah sampai apalagi anak-anak muda ya, sampai kita lihat di belakang ini kotor sekali. Itu anak-anak yang kita sholat dia sholat ini itu kotor tuh. Dia najis itu kan pasti najis juga. Kena sampah atau kena apa gitu kan. Tapi dia tetap sholat. Dia ambil wudhu tetap sholat, tapi pakaiannya dia najis. Bagaimana dengan sholatnya itu sendiri? Ya tentu saja kalau memang yakin di situ ada najis, ya sholatnya nggak sah. Sayang sekali gitu loh. Kita yakin najis, tapi kalau hanya sudah kotor gini, tidak semua yang kotor itu najis Pak. Jadi misalnya kita kena tanah gitu kan tanah kan suci, nggak najis. Kecuali di dalam tanah itu memang ya kita yakin bekas ada air kencingnya atau bekas ada kotoran binatang dan sebagainya itu baru najis. Tapi kalau yang sudah kotor nggak ada masalah. Kalau kita yakin itu ada najisnya, ya kita pastikan harus bersihkan dulu baru kita berwudu, baru kita sholat. Tapi kalau hanya sudah kotor, kalau dan tidak mengandung najis itu nggak masalah. Kita tinggal wudu aja, habis itu sholat. Si masukannya memang celana cingkrang ini disunahkan ya oleh Nabi gitu kan, ada hadisnya. Memang hadis mengenai isbal sunahkan oleh Nabi supaya salah satu ya sebenarnya ilat atau alasan utamanya cingkrang itu di masa Nabi itu karena banyaknya orang yang celananya itu kepanjangan itu karena sombong, kelebihan kain gitu kan. Dulu kan semakin panjang kainnya dia merasa semakin kaya gitu kan, kelebihan kain gitu loh. Sehingga mereka di sana itu adatnya adalah kalau misalnya orang yang celananya cingkrang pendek berarti orang miskin nih ya kan, dia nggak punya kain lebih, asal usulnya itu. Sehingga Nabi mengatakan kalau orang itu ketutup mata kakinya tentu saja karena sombong ya, maka ya masuk neraka seperti itu.
Nah, tapi di balik itu sebenarnya ada hikmahnya juga yang tadi Pak Tatang bilang bahwa kalau memang celananya itu panjang, dia khawatirkan dia terkena kotoran yang kita tidak merasa, tidak terasa. Saat jalan itu kan kegesrek-gesrek ke jalanan, kita tidak tahu nih apakah jalanan yang tersapu oleh celana kita ini najis atau tidak. Nah, itu loh. Kalau misalnya najis, ya, kemudian kita tidak sadar, kita sholat, sayang sekali sholatnya nanti nggak sah. Seperti itu. Tapi kalau kanan sini kita cingkrang, ya insya Allah mengurangi ya bahwa itu terkena najis, seperti itu. Tapi tentu saja bukan cuma cingkrang doang ya, kita pada saat kita duduk, misalnya kita juga harus lihat tempat duduk kita ada najisnya nggak nih, kita pastikan. Kita bersandar juga baju kita ada najisnya nggak dan sebagainya. Memang perkara najis ini harus diperhatikan dengan betul karena efeknya itu ke ibadah. Ya, sampai ibadah kita, yang sholat kita bacaannya udah bagus, misalnya bacaannya udah sholatnya khusyuk, tapi ternyata ada najis yang menempel, gitu. Sangat disayangkan nantinya. Seperti itu. Sama perempuan juga. Maksudnya cingkrang dalam arti perempuan tetap auratnya kakinya ditutup, tapi mungkin pakai kaos kaki dan sebagainya misalnya gitu kan. Ini di atas juga supaya balik lagi supaya tidak menyapu jalanan itu. Seperti itu. Kalau menyapu jalanan kan takutnya nanti kotor, kena najis dan sebagainya, dirusakkan juga. Seperti itu. Satu lagi tentang apa namanya? Kalau kita BAB atau yang harus tidak perlu menghadap kiblat, kalau di rumah itu kan semuanya rata-rata kita kan menghadap kiblat semua. Ya. Belakang juga sama gitu. Ya itu kan. Perumahannya udah begitu gitu. Kalau mau di rumah susah. Ya udah nggak apa-apa, itu kan hukumnya makruh gitu kan. Ada pendapat para ulama mengatakan bahwa yang tidak boleh itu kalau di lapangan terbuka, itu kan nggak boleh. Iya betul. Kalau saya sih di rumah nggak ada kiblat Pak, utara selatan. Nah mungkin rumah-rumah yang memang dari awal didesainnya seperti itu, umumnya sih kalau saya utara selatan. Tapi kalau udah terlanjur ya nggak masalah, karena para ulama juga ada yang bilang bahwa dilarang menghadap kiblat itu atau membelakanginya jika berada di ruang terbuka. Tapi kalau di ruang tertutup nggak masalah. Ada juga pendapat ulama seperti itu, nggak masalah aja karena kan di dalam rumah. Itu kan kalau misalnya di gurun pasir atau di tengah lapangan, ya kan yang memang ruangnya terbuka, para ulama ada berpendapat seperti itu yang nggak boleh. Tapi kalau di dalam gedung, di dalam ini yang memang ada itu ya udah nggak boleh, nggak ada masalah. Ada juga seperti itu, nggak ada masalah. Tapi itu lagian ini pun hukumnya kan cuma makruh aja, nggak sampai haram gitu loh. Ini makruh. Oke, ada lagi? Ada lagi Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menambahkan sedikit mengenai posisi BAB kan. Saya pernah baca dalam sebuah jurnal Hitler. Ternyata posisi duduk jongkok itu adalah lebih baik dari posisi kita duduk. Itu secara kesehatan usus bawah kita ini terbuka lebih besar daripada posisi kita duduk. Nah, mungkin ada pertanyaan bagaimana kita menyikapi kalau kita ketemu toilet yang sudah duduk, posisinya duduk, pasti biasanya nggak tuntas. Nah, cara mengakalinya biasanya kita kasih dudukan kecil, kursi kecil di depannya supaya kaki kita bisa naik ke atas. Jadi kita posisi duduk tapi kita kakinya naik ke atas sehingga posisi jarak dengkul ke perut itu lebih dekat seperti posisi kita lagi jongkok. Jadi memang sunnah kita untuk buang air kecil atau satu jongkok duduk itu ternyata ada latar belakangnya kesehatannya yang bagus buat kita. Jadi kalau misalnya kita ketemu yang toilet jongkok, tolong jangan naik ke atas, karena hampir 80% kecelakaan di toilet itu gara-gara Jongkok ke toilet dan duduk. Iya, toilet dan duduk kita naik ke atas, harus kita kebiasaan jongkok, kita mau jongkok. Nah, jangan naik ke atas, jadi mendingan duduk, tetap duduk, tapi kaki kita ganjal, cari ganjalan apa yang supaya kita bisa naik ke atas, supaya lebih tinggi. Begitu aja Pak. Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Yang betul disunahkan untuk berjongkok ya. Tapi sebetulnya ada hadisnya, Nabi pernah
dengan posisi duduk Pak, dengan posisi duduk itu ada hadisnya seperti itu. Jadi memang kalau secara medis yang terbaik adalah jongkok. Tapi kalau misalnya jongkok tidak memungkinkan, ya tentu duduk nggak masalah dengan kakinya ditopang ya, supaya posisinya kaki agak naik sehingga posisi usus besar itu tadi agak terbuka lebar lah, agak terbuka lebar. Memang tidak sesempurna posisi untuk yang jongkok. Tapi kalau saya pribadi sih sebenarnya saya termasuk orang yang nggak bisa jongkok lama Pak. Jadi kalau jongkok lama tuh berkunang-kunang kalau saya. Mungkin karena berat badan gitu kan. Kalau dulu sih waktu kecil, waktu masih kurus ya saya jongkok asik-asik aja gitu. Tapi kalau sekarang saya nggak kuat. Kayak saya kalau meeting di mana-mana tuh kalau ada terlihat jongkok saya hindari itu. Saya ini terlihat duduk. Karena kalau jongkok tuh nggak kuat lama-lama. Maksudnya pasti kepalanya kunang-kunang gitu. Saya duduk sudah nggak bisa berdiri lagi. Begitu jongkok udah nggak bisa berdiri lagi kan. Itu makanya. Kalau kita mungkin karena PG Pak ya, jadi susah untuk jongkok. PG Pak, perut gede. Perut gede. Iya. Perut gede kan kita jongkok nggak bisa. Iya. Itu dia. Makanya saya ya selalu menghindari. Karena pernah satu saat saya meeting di kantor Garuda itu kan, pas kebetulan bagian ternyata jongkok nih saya udah mules banget lagi, udahlah terpaksa situ jongkok. Ya itu yang terjadi, keringat wah keluar dikit karena nahan berat badan kan. Habis itu pas berdiri langsung kuning gitu. Seperti itu. Masing-masing orang beda ya, tergantung postur tubuh. Tapi waktu kecil sih sampai dengan kuliah itu saya masih jongkok. Tapi sejak kerja karena makin perutnya makin bulet, ya gitulah. Makasih Mas Bara. Silakan ada pertanyaan lagi? Kayaknya cukup Pak ya. Cukup ya. Sedikit lagi nih. Bapak jamaah yang berkata Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini kajian pada subuh kita, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita ada hikmah ataupun manfaat buat kita semua. Amin. Ya Rabbal alamin. Karena koordinasi waktu suruh 53 kita tunggu saja. Di sini dengan bersama-sama membaca doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.